apakah Tuhan itu hanya ada di tempat ibadah saja ya Pak? Karena sebuah ketidakmampuan kita saja, kita tidak bisa melakukan puja setawa di jalan raya, minggir dulu mobilnya, parkir dulu, setelah itu saya mau sembahyang. Kemampuan kita tidak cukup untuk itu. Tetapi bagi seorang jenani bisa saja. Apakah dalam agama Hindu itu juga ada kasus radikalisme dan juga apakah ada penanggulangan? Apakah mungkin ada kayak ajaran Dharma, wah ini ajaran Dharma menyimpang ini gitu? Umat Hindu harus radikal. Radikal untuk apa? Mendalami ajaran agama Hindu. Dari segala arah, melihat dari semua arah. Jangan melihat gajah dari samping kiri saja. Lihat dari segala arah. Itulah artinya radikal. Dan radikalisme positif Gajah Mada coba. Coba kalau Gajah Mada tidak radikal, bisa nggak Majapahit mencapai zaman keemasan? Baik, selanjutnya kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau menanyakan lagi. Boleh dari belakang. Oh, dari belakang lagi. Dari mana? Oh, belakang. Oke. Boleh. Ya, oper-operan mic ini. Jadi siapa yang nanya nih? Siapa ini? Kamu? Ya. Oke, siap. Boleh. Tes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Angelin. Di sini saya mohon izin untuk bertanya. Apakah Tuhan itu bersuku bangsa, terus tinggal hanya di suatu tempat, hanya untuk kelompok tertentu, dan juga apakah Tuhan itu hanya ada di tempat ibadah saja ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Angel ya? Baik, terima kasih Ya. Prof dan juga Pak Mangku. Ini ada pertanyaan. Apakah Tuhan itu bersuku bangsa dan tinggalnya hanya di suatu tempat? Misalkan di pura ini aja gitu. Nah itu bagaimana gitu? Apakah Tuhan itu memang adanya di tempat ibadah saja atau bagaimana itu? Boleh mungkin dari Prof dulu. Tadi kan sudah Pak Mangku. Sekarang ke Prof dulu. Silakan Prof. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi saya katakan Tuhan itu kecerdasan semesta dan energi semesta. Kira-kira kecerdasan itu mengenal bangsa atau mengenal suku enggak? Kecerdasan itu mengalir kemana-mana. Energi itu mengalir kemana-mana. Maka dari itu Tuhan itu Wibu Sakti, berada di mana-mana. Jnana Sakti mengetahui segalanya. Kriya Sakti bisa maha karya gitu. Prabu Sakti menguasai semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak diisi oleh Tuhan. Bahkan para dokter sekarang yang mempelajari spiritual begitu, dokter meyakini bahwa yang mempelajari spiritual di jantung kita ini adalah paramatman yang menjaga jantung kita. Sel-sel kita yang jumlahnya miliar dan ini Atman berada di sana. Artinya apa? Energi spiritual berada di sana. Coba kalau energi spiritual itu hilang, apa yang terjadi? Di tangan kita ini energi spiritual hilang, apa? Mati tangan kita, gak bisa bergerak. Makanya siapa yang bisa mengendalikan energi spiritual yang berada di diri kita, dia akan bisa menahan kesehatan. Makanya orang yogi-yogi itu pernah sakit apa enggak? Dingin saja naik ke mau naik pres Himalaya, enggak pakai celana, enggak pakai ini gitu. Dan di sana sudah memahami betul bahwa elemen unsur-unsur sel-sel bodinya itu adalah dijaga oleh Atman dan jantungnya dijaga oleh Paramatman. Dan di sini bukan mengenal suku bangsa berada di mana-mana, Tuhan berada di mana-mana. Yang tidak hati kita tidak berada di mana-mana, diri kita. Kenapa kita harus sembahyang di pura? Supaya di pura itu kita tenang. Coba Anda sudah sembahyang di mall gimana? Bisa tenang nggak? Tuhan berada di sana. Tapi Anda tidak bisa menggapai Tuhan di sana karena hati Anda tidak suci, tidak serak. Karena Tuhan melingih di mana? Di Padmasana. Kalau hati kita suci, kita merubah badan kita ini menjadi Padmasana. Sehingga di sana Tuhan akan mengalir, kebenaran akan mengalir pada diri kita. Itu terjadi di tempat-tempat yang hening tadi gitu. Hening tadi. Ada juga para yogi bisa nggak dia sembahyang di mall? Bisa karena dia sudah terbiasa menyatukan diri. Samadhi sama adi di sana kita menyatu dengan Tuhan. Sama adi itu para Tuhan, dewa, sama menyatu dengan Tuhan. Makanya kita harus melatih diri kita bisa konsentrasi di sana. Itu yang sangat penting gitu.
Sehingga Tuhan berada di mana? Kita yakini Tuhan berada di mana-mana. Kalau kita bekerja, siapa yang menjadi bendaharawan gitu? Bekerja di kantor, ada uang banyak di sana, Tuhan berada di uang itu. Kalau Anda ngambil uang itu tanpa hak Anda gitu, Tuhan berada di sana. Dicatat kesalahan Anda gitu. Dicatat kesalahan Anda. Karma itu sudah melakukan karma itu. Dan yakini inilah kenapa orang Hindu di mana-mana sementara ini gitu. Orang Hindu di Indonesia sudah di mana orang Hindu dianggap jujur dan dipercaya. Karena itu, karena meyakini Tuhan berada di mana-mana dan hukum karma. Dua ini, meyakini Tuhan berada di mana-mana dan hukum karma. Mungkin itu. Ya. Baik. Mungkin dari Pak Mangku Surabu mungkin ada tanggapan. Lurus. Tuhan itu adalah meresap di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu tidak bersuku bangsa, hanya menguasai bangsa tertentu, etnis tertentu saja, tidak. Tuhan itu satu tetapi meliputi semuanya, menguasai semuanya. Jadi Tuhan itu adalah subjek daripada seluruh alam semesta. Planet, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua itu pemiliknya adalah Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Apakah Tuhan itu hanya ada di pura, di tempat ibadah? Tidak. Namanya Tuhan ada di mana-mana. Tetapi ketika kita melakukan acara agama di tempat-tempat yang tersucikan, kita lebih khusyuk. Karena sebuah ketidakmampuan kita saja, kita tidak bisa melakukan puja setawa di jalan raya, minggir dulu mobilnya, parkir dulu, setelah itu saya mau sembahyang. Kemampuan kita tidak cukup untuk itu. Tidak cukup. Tetapi bagi seorang jenani, bisa saja. Bisa saja. Karena di dalam diri kita, para bakta yang biasa-biasa saja seperti kita ini, yang di dalam diri kita harus ada sebuah kesadaran tentang dewaya, budaya, manusia. Ketika kita dominasi kita ada pada dewaya, berarti kita orang yang cemerlang, orang yang selalu berkesadaran, baik berkesadaran terhadap Tuhan, terhadap Atma itu sendiri, sehingga kita cinta kasih terhadap siapapun. Kita juga mencintai tubuh kita sendiri, sehingga tangan kita pakai untuk selalu berbuat baik, langkah kaki kita juga kita langkahkan untuk selalu berbuat baik. Itu berarti kita menyayangi tubuh kita, Atma yang ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan itu tidak hanya ada di tempat persembahyangan, tidak, ada di mana-mana. Tetapi jadi ini sebuah kalimat yang tidak cukup hanya 1 koma. Jadi kalimat itu ibaratnya kalau 3 koma, Tuhan itu dipuja di mana-mana, koma dan sebagainya, sehingga kalimat itu menjadi sempurna seperti itu. Makasih, adik. Baik, terima kasih Pak Mangku dan juga Prof Nyoman. Kita memang menelik sekali ya bahwasannya Tuhan ada di mana-mana. Jadi meskipun ke mall pun itu ada Tuhan, meskipun di kantor pun, di bendahara kita mau orang Jawa bilang ngentit uang pun, itu juga Tuhan tahu gitu ya. Makanya semua itu pasti di mana-mana ada Tuhan. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Baik, ya Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Eka dari PHDI Pakal. Ibu Eka dari PHDI Pakal. Ya. Yeah. Sebagai orang yang baru belajar agama Hindu, saya mau bertanya, teman-teman saya banyak yang mencibir bahwa orang Hindu itu menyembah berhala dan karena menyembahkan bunga atau canang itu, dan kayak menyembah setan gitu kan katanya. Bagaimana menurut pandangannya Bapak? Saya Baik. Kita udah pertanyaannya. Terima kasih Bu Eka dari PHDI Pakal nggih. Oke, baik. Begini Pak Prof dan juga Bu Eka menanyakan bahwasannya kita itu menggunakan sarana bunga untuk persembahyangan. Nah, itu dalam masyarakat umum kita biasanya disebut itu sebagai menyembah setan begitu.
Nah, bagaimana perspektif Hindu sendiri menjawab ini? Mumpung ada media Hindu menjawab nih. Nah, tadi udah Prof. Nyoman juga sudah menjawab. Sekarang gantian ke Pak Mangku Serabu dulu. Silakan Pak Mangku. Ibu Eka yang saya banggakan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi umat Hindu ketika memuja Tuhan biasanya membawa sesaji, membawa canang di mana di dalamnya ada bunga, bahkan ada irisan pandanarum ya. Itu bagi yang tidak tahu dia pasti menganggap oh itu umat Hindu memuja setan. Tapi kalau kita sebagai umat Hindu menyadari bahwa persembahan bakti kita itu tadi saya katakan adalah dengan bunga hati saya yang tulus, saya mempersembahkan sebagai wujud bakti berupa bunga. Saya ingin mengajak Bu Eka untuk sedikit berilustrasi ketika anak muda jatuh cinta kepada seorang seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang putri ya. Dia tidak perlu mengucapkan kata-kata saya cinta padamu atau I love you, cukup membawa setangkai bunga saja. Saya kasih itu berarti sudah tanda cinta. Itu sudah berarti tanda cinta. Apakah itu menyembah setan? Tidak. Jadi saya sekarang mengajak berilustrasi lagi kepada Ibu Eka. Ada seorang bapak ibu mempunyai anak 4. Anak yang nomor 1 dia datang ke bapak ibunya, pintar sekali berbicara, tetapi tidak membawa apa-apa. Anak kedua juga datang, sopan santun, tetapi tidak membawa apa-apa. Anak yang ketiga datang, nah Bu Eka barangkali datang, Pak, Ma, padahal papa mamanya kaya raya, apapun dia punya. Tapi ketika Bu Eka selaku anak yang nomor 3 datang, membawa pisang hasil berkebun di rumah, membawa kepada bapak ibunya, bapak dan ibu perasaan kasih sayangnya tercurah di sana. Oh, perhatiannya anak saya yang nomor 3 ini luar biasa. Nah, ilustrasi seperti itulah yang saya ajak Bu Eka untuk membuka wawasan secara logika saja gitu. Sesuai dengan penalaran, boleh dikatakan ilmu katon lah begitu ya. Setiap saya berkunjung ke rumah teman, saya membawa sesuatu kenadipun sedikit, itu sebagai bukti setia saya kepada teman itu, kepada teman saya itu. Nah, seperti itulah umat Hindu melakukan puja bakti ke hadapan Yang Widi adalah dengan perhatian kita itu, membawa buah karya saya kita persembahkan kepada Tuhan, menghaturkan buah bunga hati kita haturkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan acara agama yang di dalamnya ada upasana untuk mengaturkan bakti kepada Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Barangkali mungkin baik, Prof. Semua Pak Mangku. Mungkin Prof langsung ke intinya saja Prof. Ya. Tadi mungkin pertanyaannya, kok banyak di Bali pohon disembah gitu ya, batu disembah gitu ya, dibilang menyembah berhala gitu ya. Coba saya baca nanti, coba dibaca di Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bab 3:10 mengatakan, Tuhan bersabda di sana, sejahterakanlah yang lain. Yang lain artinya semua ciptaannya melalui persembahan suci atau melalui perbuatan yang bersifat persembahan suci. Perbuatan yang dilakukan secara tulus. Inilah sumbernya dari moral dari Trihitakarana. Pernah dengar Trihitakarana enggak? Trihitakarana kita berbahaya dengan apa? Harmonis dengan vertikal ke atas dan horizontal. Itulah apa? Swastika kita kan, vertikal dan horizontal. Ke atas kita memuja Tuhan, melakukan puja-puji kepada Tuhan. Kemudian kalau kita ke samping, itu semua ciptanya, kita memberikan kesadaran pada ciptanya, kita apa? Memberikan ulas asih.
kepada apa? Pohon segala macam ulas asih kita. Tapi di pohon itu ada apa enggak? Ada energi spiritual enggak? Ada. Kecuali kalau pohon mati kayu itu sudah jadikan apa? Ini kayu. Kalau semasih dia hidup ada. Yang kita puja itu adalah energi spiritualnya. Yang kita kasihi itu adalah pohonnya. Dan di sanalah cerita karena kita. Makanya ada Sadkertih. Kita menyucikan laut, menyucikan apa? Membersihkan sungai, membersihkan alam, membersihkan segala macam. Itu adalah Sadkertih. Itu tugas kita. Makanya kita kalau namanya kita cinta atau kasih atau bakti kepada Tuhan, berarti juga kita cinta kasih kepada semua ciptaannya. Coba kalau punya pacarnya senang makannya, sudah mesen soto, sudah dipesan dengan soto, ini yang satunya bukan, mau sate gitu, gimana? Katanya cinta, tapi kok apa yang disenangi oleh kasihnya gak senang dia. Sudah istrinya di rumah masak enak-enak, keluar dia beri makan. Itu apa cinta namanya? Enggak cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, berarti kita mencintai dirinya dan semua ciptaannya. Dan semua yang dibuat, semua yang dipikirkan, itulah cinta kita. Dan itulah sebetulnya kenapa kita harus menyembah yang lain. Yang lain tidak memahami konsep Trita Karana, pasti dia menyembah ke atas saja, ke sini enggak. Memusuhi yang lain, berbeda agamanya dimusuhi, berbeda pikirannya dimusuhi. Tapi kita enggak. Makanya kalau tahun ini adanya tahun toleransi, kita tidak perlu diajari bertoleransi. Karena agama kita itu adalah isinya toleransi. Isinya cinta kasih. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Ya itulah kita harus tiru. Nah makanya kita tidak perlu diajari untuk cinta kasih. Makanya di mana ada Hindu, di sana ada sumber kedamaian dan keharmonisan dan ketentraman. Dan itu kalau kita sudah bisa membangun itu, baru kita namanya Hindu. Kalau belum membangun itu, kita belum Hindu gitu. Nah itulah kita harus pegang itu. Kita harus pegang itu. Mungkin itu. Oke, sama Prof. Tadi dapat disimpulkan bahwasannya memang Hindu itu adalah semua dalam kedamaian gitu. Vasudeva Kutumbakam, kita semua berdarah. Jadi memang untuk itu mau menjaga Dharma ya jadi Dharma. Baik, langsung saja kita ke testimoni lagi. Ini katanya ada yang mau testimoni lagi nih. Mana ini? Untuk sebelum kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang testimoni lagi? Tadi udah dari Bu Sriatun ya, tadi udah dari tahun 94, malah lebih ibu dulu mengenal Dharma daripada saya. Saya malah belum menjadi benih-benih cinta malah itu. Masih belum menemukan cinta-cinta, tapi 19 saya sudah. Mungkin ada lagi yang mau memberikan testimoni. Jadi Bu Sriatun sudah dewasa. Dewasa artinya apa? Dewasa. Makanya dewaya, manusia, budaya. Jadi sudah dewasa. Dewasa sebenarnya sudah dewasa, tapi sifatnya tidak seperti dewa. Jangan menamakan diri dewasa. Namanya dewasa. Manusia yang bersifat seperti dewa. Baik. Itulah dewasa. Baik. Gitu. Baik. So, semua Prof. Oh baik, ini ada dari Zoom ya, dari online. Ibu Eni, halo Ibu Eni. Yes, swastiastu Bu Eni. Biarlah Tuhan yang menggerakkan saya. Kalau seandainya saya menjadi Hindu, itulah sudah jalannya. Ternyata Astun Kare dengan jalan Ide Betara, saya menjadi Hindu. Meskipun saat ini yang belum memahami Hindu yang sebenarnya yang seperti buat Banten, jujur yang belum bisa, paling hanya buat Banten sehari-hari aja. Di sini yang lebih terkesan sekali tentang leluhur. Memang semua agama mengajarkan selalu ingat nama leluhurnya, tapi di Hindu lebih dikupas, lebih mengingatkan kita akan leluhur. Tanpa beliau kita tidak ada di dunia. Semua agama mengajarkan seperti itu, tapi di Hindu lebih dikupas, lebih mendetail lagi. Itu yang dapatkan dari di agama Hindu. Suksema itulah pengalaman dia, dan mudah-mudahan kedepannya dia lebih mengerti tentang agama Hindu, terutama tentang Bubantenan. Matur suksema. Yang saran aja, mohon masukan aja Pak.
Mungkin bisa yang dari non-Hindu, yang dari selain Hindu masuk ke Hindu, bisa dikumpulkan, kita dididik seperti dibina untuk pendalaman tentang kebantenan atau tentang doa apa gitu. Jadi lebih biar terkesan kita benar-benar menjalankan, tidak karena kehidupan sehari yang banyak lihat hanya menjalankan aja, tapi tidak tahu mengerti maknanya. Oke, matur susema itu aja. Om Swastiastu, Om Santi. Om Santi. Mungkin nih katanya ada tanggapan sedikit Pak nih. Mungkin sedikit aja nih sebelum nanti kita menutup nih. Tentang pembinaan dikit aja Pak Mangkung nih. Terima kasih Bu Eni, apa yang disarankan. Silahkan, saya terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eni, di mana nanti pertanyaannya Bu Eni ketika kita melakukan sebuah pembelajaran tentang agama Hindu agar kita lebih mengetahui, lebih memahami dan lebih mendalami, monggo kita nanti lewat link Google Meet juga bisa. Bu Eni sama teman barangkali berdua gitu, nanti kita bertiga saling belajar untuk mempelajari agama Hindu. Nggih, suksema Bu Eni, terima kasih. Nggih, salut untuk Bu Eni. Suksema Pak Mangku. Nggih. Terus Tiang komentar sedikit saja, nggih, tiang nyampaikan singkat saja. Selamat datang kepada Bu Eni di rumah yang besar ini. Rumah yang indah, rumah yang damai, rumah yang rukun, rumah yang sejahtera, baik vertikal, horizontal dan ke bawah. Rumah di mana kita semua adalah bersaudara. Rumah di mana kita semua adalah saling mengasihi satu sama lain. Nah, sekali lagi selamat datang Bu Eni di rumah yang indah ini. Makasih. Nggih, suksema. Kita menelik juga lambang kita swastika nggih Prof nggih. Ke atas dan juga vertikal. Memang itu keharmonisan dalam umat Hindu juga seperti itu. Baik, begini Prof. Saya ingin menyinggung sedikit tentang radikalisme nih Prof. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada kasus agama Hindu yang radikal dan bagaimana penanggulangannya? Ini mohon maafkan kalau misalkan dalam agama lain kan pasti ada kasus radikalisme seperti itu Prof. Apakah dalam agama Hindu itu juga ada kasus radikalisme seperti itu, dan juga apakah ada penanggulangan? Apakah mungkin ada kayak ajaran Dharma, wah ini ajaran Dharma menyimpang ini gitu? Apakah ada seperti itu Pak Mangku? Terima kasih Bayu. Umat Hindu khususnya di Surabaya, di Jawa Timur, sepengetahuan Bapak tidak ada umat Hindu yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat radikal, tidak ada. Tetapi khusus kebijakan daripada pemerintah Kota Surabaya lewat Forum Kerukunan Umat Beragama selalu mengadakan pertemuan atau seminar tentang pendidikan radikalisme. Jadi kita datang ke kampus untuk memberikan sebuah pemahaman dan pembelajaran tentang radikalisme. Dari Hindu tidak ada, jadi kita enjoy saja. Astaga, Tungkara. Belum ada dan jangan sampai ada nggih Pak Mangkung ya. Jangan sampai ada. Sampai ada. Prof mungkin sedikit aja mungkin Prof nggih. Yang komentar. Umat Hindu harus radikal. Radikal untuk apa? Mendalami ajaran agama Hindu. Dari segala arah, melihat dari semua arah. Jangan melihat gajah dari samping kiri saja, lihat dari segala arah. Itulah artinya radikal. Radikal yang positif artinya kita melihat kebenaran dari segala arah. Supaya kita mendapatkan kebenaran itu, kita harus radikal. Harus menggali dan menggali. Harus mendaki pendakian moral dan spiritual. Kita harus radikal, tapi radikal yang positif. Pengendalian diri itu moral, pengembangan moral dan spiritual. Umat Hindu harus radikal dalam membangun pikiran yang arif dan bijaksana. Harus radikal dan membangun perkataan yang santun dan menyejukkan. Harus radikal dan membangun perbuatan yang adil, baik dan membahagiakan yang lain. Itu harus radikal kita. Radikal kita harus berani melaksanakan dengan baik itu. Dan radikalisme positif Gajah Mada coba kalau Gajah Mada tidak radikal, bisa nggak Majapahit mencapai zaman keemasan? Gajah Mada vertikal, berdharma agama dan berdharma negara, dengan tritamanya mengutamakan kebenaran, sastra tama,
mengutamakan kesantunan, susila tama, dan mengutamakan buana tama, mengutamakan bumi pertiwi ini atau mengutamakan bangsa dan negara itu. Dan di sanalah dia radikal gitu. Kalau radikal yang negatif itu, coba radikal yang negatif. Pernah dengar Rahwana nggak? Pernah, Prof. Rahwana baik nggak? Baik. Rahwana baik nggak? Dasa muka. Satu muka saja bisa sulit mengendalikan. Kalau 10 muka gimana? Keserakahan satu muka saja bingung, apalagi dasa muka Rahwana. Rahwana menguasai hafal sastra, hafal, tapi salah menafsirkan. Jadi di sini radikal dia, tapi radikalnya negatif. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dan di sini menjadi radikalisme. Di sini radikalisme pada zaman dua para yuga. Sakuni radikal nggak? Duryodhana radikal nggak? Radikal. Duryodhana radikal. Dia pintar berpolitik, sangat pintar, baik, tapi salah menggunakan. Jadi mengisi otak kirinya saja, otak kanannya nggak diisi. Itu radikal. Jadi itu radikal yang negatif. Di sanalah radikalisme itu. Itu yang kita hindari gitu. Dan juga perguruan-perguruan, banyak perguruan-perguruan yang tidak menjalankan, salah menafsirkan agama. Salah menafsirkan agama itulah menjadi radikal. Salah tafsir agama itu radikal. Tapi kalau kita menafsirkan agama secara total itu radikal. Radikal lah kita menafsirkan agama. Ini yang sangat penting. Ya. Sukses, Prof. Demikian podcast pada hari ini. Jadi mohon maaf apabila dari Semeton dan juga peserta belum bisa menjawab pertanyaan satu persatu, dan juga nanti akan next time pastinya akan ada lagi Hindu menjawab. Jadi nanti mungkin boleh disampaikan di sana. Baik. Saya Gusti Bayu undur diri, dan juga dari Pak Mangku Surabo saya juga mengucapkan terima kasih banyak, dan Prof, terima kasih Prof Nyoman. Sebelum menunggu hujan, saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga banyak materi yang belum terjawab dengan baik. Dengan ini kita tutup dengan Parma Santi ya. Ngiring Prof. Om Santi 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 Om.